Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar matematika, materi trigonometri. Untuk materi yang pertama, kita harus mengetahui dulu persamaan trigonometri. Sebelum masuk ke persamaan trigonometri, saya ingatkan kembali bahwa di tingkat sebelumnya, di kelas 10, kalian udah belajar perbandingan trigonometri pada sudut istimewa kan? Nah, di sini saya ingatkan kembali ya. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, saya ingatkan kembali untuk sin yang alfanya 0 derajat, sin 0 derajat berapa? 0. Kemudian sin 30 derajat berapa? Setengah. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Kemudian kita lanjutkan ke cos. Nah, cos 0 derajat ini kebalikan dari sin. Tadi sin 90 derajat yang 1, sekarang cos 0 derajat itu 1. Kemudian cos 30 derajat balik ke sini jadi setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat itu sama dengan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Selanjutnya cos 60 derajat balik ke sini berarti setengah. Selanjutnya cos 60 derajat berarti 0. Kemudian tangen ini adalah pembagian dari sin per cos. Untuk tangen 0 derajat itu 0 bagi 1 berarti 0. Kemudian tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3. Kemudian tangen 45 derajat itu 1. Tangen 60 derajat akar 3. Dan tangen 90 derajat itu tak terdefinisi. Kenapa tak terdefinisi? Karena 1 dibagi bilangan 0 itu tak terdefinisi. Baiklah, kita lanjutkan dengan pengertian persamaan trigonometri. Nah, di sini ada beberapa contoh persamaan trigonometri. Yang pertama ada sin x sama dengan setengah, terus ada cos y sama dengan setengah akar 3 sama dengan 0. Terus ada juga tangen a sama dengan 5. Kemudian sin kuadrat b dikurang sin b kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah beberapa contoh dari persamaan trigonometri. Nah, untuk pengertiannya apa sih persamaan trigonometri? Berdasarkan persamaan pada contoh, maka persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi variabelnya ini dalam bentuk trigonometri. Lanjut. Karena tadi kita udah mengetahui apa itu persamaan trigonometri, sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, yang pertama khususnya kita pelajari sekarang yaitu bentuk sin x sama dengan sin a. Ini contohnya. Diketahui persamaan trigonometri sin x sama dengan setengah. Substitusikan beberapa nilai x ke dalam persamaan. Jadi kita coba-coba sudut istimewanya ke dalam sin x. Misalnya yang pertama kita ambil x-nya 30 derajat. Nah, jadi x di sini kita ganti menjadi 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah ini dari soal tadi persamaan. Kemudian kita cari sin 30 derajat adalah setengah sama dengan setengah. Benar kan? Berarti ini termasuk penyelesaian. Kemudian contoh yang kedua. X sama dengan 60 derajat. Kita ubah, masukkan ke persamaan. Sin X sama dengan setengah, X-nya kita ganti jadi 60 derajat. Nah, sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian berdasarkan persamaan ini setengah. Ini dan ini tidak sama kan? Berarti ini bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian ya. Kemudian contoh yang ketiga, kita ambil bilangan sebesar sudutnya itu x sama dengan 120 derajat. Masukkan ke persamaan sin x menjadi 120 derajat sama dengan setengah. Nah, sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, kelipatannya berarti
nilainya setengah akar 3 sama dengan setengah. Nah, salah kan? Ini salah, berarti dia bukan penyelesaian. Nah, yang selanjutnya ini X-nya kita ganti dengan 150 derajat. Kita masukkan ke persamaannya, sin X sama dengan setengah. Nah, sin 150 derajat ini sama juga dengan sin 30 derajat, yaitu hasilnya setengah sama dengan setengah. Benar kan? Ini sama, berarti ini juga termasuk penyelesaiannya. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, kita cari penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Sini ada dua bentuk, yaitu dalam satuan derajat dan juga dalam satuan radian. Yang pertama, untuk dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin A. Jadi X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang A derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, dengan K ini adalah bilangan bulat. Kemudian dalam bentuk satuan radian, sin X sama dengan sin A. Perbedaannya tadi ini ada derajat, ini A, karena dia berbentuk dalam bentuk pi. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Nah, karena 1pi itu nilainya 180. Kenapa 2pi? Supaya sama dengan yang ini, 360 derajat. Atau X sama dengan pi sama dengan ini, 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 2pi. Nah, sama dengan yang tadi. K-nya adalah bilangan bulat. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita jawab di sini. Masukkan lagi persamaannya, sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, kita cari sin X sama dengan, setengah akar 3 nilai sudut berapa? Itu 60 derajat. Nah, kita ingat lagi, penyelesaian sin X sama dengan sin A tadi adalah X-nya sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang A derajat tambah K kali 360. Kita hitung ke sini. X sama dengan, kita masukkan nilai A-nya, yaitu ini 60 derajat ditambah K kali 360. Atau untuk persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurang A, nilai A-nya tadi 60 derajat tambah K kali 360. Tinggal kita masukkan nilainya, 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini tinggal dikurang, 180 dikurang 60 menjadi 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama untuk X yang ini. Nah, untuk X 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita misalkan ambil K bilangan bulatnya itu 0. Maka X sama dengan 60 derajat, K-nya diganti dengan 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya 60 derajat ditambah 0 kali 360 itu 0. Sama dengan 60 derajat. Kemudian jika K-nya 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 1 dikali 360 menjadi 60 derajat ditambah 1 kali 360 yaitu 360 derajat sama dengan 420 derajat. Nah, sesuai dengan syaratnya tadi. Ini syaratnya itu X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 360. Berarti 60 ini merupakan penyelesaiannya. Sedangkan 420 ini sudah melewati batasnya, berarti dia bukan penyelesaian. Kemudian untuk X yang kedua yaitu sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat.
kita masukkan, ambil bilangan bulat K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi 120 derajat ditambah 0 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. X sama dengan 120 ditambah, ini jadi 1 kali 360 menjadi 120 ditambah 360 sama dengan, nah 120 ini masih termasuk dalam bentuk penyelesaiannya karena syaratnya tadi dari 0 hingga 360 derajat. Sedangkan 480 bukan penyelesaian karena sudah lewat dari 360 derajat. Jadi kalau misalkan udah diperoleh nilai yang di luar batas yang ditentukan, jadi ini K-nya tidak perlu diteruskan ke bilangan yang lebih besar. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk batas X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah sesuai dengan yang sudah kita cari tadi. Yang termasuk ke dalam penyelesaian itu 60 derajat dan 120 derajat. Tinggal kita masukkan sini penyelesaiannya itu 60 derajat dan 120 derajat. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu sin 2x ditambah setengah sama dengan 0 untuk batasnya itu X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Baiklah, kita jawab di sini. Kita turunkan lagi persamaannya. Sin 2x sama dengan, nah yang awalnya setengah ini di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya positif berarti berubah menjadi negatif 1/2. Nah, sin 2x sama dengan sin, nah jadi negatif 1/2 itu untuk sudut berapa? Nah, untuk kalau setengahnya itu positif kan 30 derajat. Nah, kalau ada negatif tinggal kita tambah depannya tanda negatif 30 derajat. Untuk penyelesaiannya kita ingat lagi bahwa untuk nilai X ini masukkan nilai A-nya. Ini nilai A ya. Jadi negatif 30 derajat. Kita hitung, turunkan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau persamaan yang kedua, 2x sama dengan 180 derajat dikurang nilai A. A-nya kan negatif 30 derajat. Kita masukkan ke sini negatif 30 derajat ditambah K dikali 360. 180 dikurang negatif 30 derajat berarti sama juga dengan 180 derajat di bilangan negatif kali bilangan negatif menjadi positif 30 derajat ditambah K kali 360. Tinggal kita jumlahkan ini. Jadi 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini masih 2x ya. Kemudian karena tadi ini masih 2x, yang kita cari persamaannya itu untuk mencari nilai x. Jadi sama-sama kita bagi 2. Ini dibagi 2 tinggal x, negatif 30 derajat bagi 2 menjadi negatif 15 derajat ditambah K dikali 360 dibagi 2 180 derajat. Atau ini dibagi 2 menjadi X sama dengan 210 dibagi 2 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Langsung saja kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Untuk X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita ambil yang pertama, K-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K-nya 0 dikali 180 derajat. Negatif 15, 0 kali 180 derajat itu 0. Jadi negatif 15 derajat tambah 0, negatif 15 derajat. Nah, karena syaratnya minimal 0 derajat, jadi ini
bernilai negatif termasuk bukan penyelesaian. Kemudian kita ambil lagi bilangan bulat K sama dengan 1. Masukkan ke persamaan, X sama dengan negatif 15 derajat ditambah, kita masukkan K-nya 1 dikali 180 derajat. Jadi negatif 15 derajat ditambah 1 kali 180 itu 180 derajat. Jadi hasilnya negatif ditambah positif, yang lebih besar itu nilai positif, berarti hasilnya positif 100 berapa? 65 derajat. Nah, karena syaratnya 0 sampai 360 derajat, ini termasuk penyelesaian. Selanjutnya untuk bilangan bulat K sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan. Ini jadi 2 negatif 15 derajat ditambah 2 kali 180 360 derajat, kita kurang jadi 345 derajat. Ini juga termasuk penyelesaiannya. Selanjutnya untuk bilangan bulat K sama dengan 3, kita masukkan langsung saja di sini. 3 dikali 18 540 derajat. Kita kurangkan jadi 525 derajat. Nah, ini karena melewati batas 360 derajat, dia termasuk bukan penyelesaian. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang kedua untuk X sama dengan 105 derajat ditambah K kali 180 derajat. Pertama kita ambil K sama dengan 0. Langsung saja sini kita ganti, jadi K-nya 0. Jadi 105 derajat ditambah 0 kali 180 itu 0. Maka hasilnya 105 derajat. Berarti ini termasuk ke dalam penyelesaian. Selanjutnya kita ambil K-nya sama dengan 1. Berarti 105 ditambah 180 derajat. Hasilnya 285 derajat. Ini juga masih termasuk dalam penyelesaian. Selanjutnya kita ambil K-nya sama dengan 2. Berarti 105 ditambah 2 kali 180 360 derajat. Maka hasilnya 465 derajat. Udah lewat dari batas 360 derajat, berarti bukan penyelesaian. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan sin 2x tambah setengah sama dengan 0 untuk x lebih besar dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat, yaitu 165 derajat nih. Kemudian 345 derajat. Terus ada 105 derajat dan 285. Kalau bisa ininya kita urutkan ya, himpunan penyelesaiannya menjadi diambil dari bilangan yang terkecil, yaitu 105 derajat, kemudian 165 derajat, 285 derajat, dan terakhir 345 derajat. Selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin pi per 4 untuk X kurang dari atau sama dengan 0 dan X Baiklah, untuk contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin pi per 4 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Nah, ini dalam bentuk radian ya. Langsung saja kita jawab. Ingat, penyelesaian sin X sama dengan sin A untuk bentuk radian adalah X sama dengan A ditambah K dikali 2pi atau X sama dengan pi dikurang A derajat ditambah K dikali 2pi. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. X sama dengan, kita ambil sudutnya yaitu pi per 4 ditambah K dikali 2pi, atau kemungkinan yang kedua yaitu pi dikurang pi per 4 ditambah K dikali 2pi. Kita
kita turunkan Pi per 4 ditambah K kali 2Pi, atau Pi dikurang Pi per 4. Pi ini sama juga dengan 4 per 4 ya. Jadi 4 dikurang 1, 3 per, penyebutnya tetap, per 4 Pi ditambah K dikali 2Pi. Selanjutnya kita ambil suatu bilangan untuk X sama dengan Pi per 4 ditambah K kali 2Pi. Ambil K-nya sama dengan 0, jadi X sama dengan Pi per 4, K-nya kita ganti dengan 0 dikali 2Pi. Jadi Pi per 4 ditambah 0 kali 2Pi itu 0. Jumlahkan jadi Pi per 4. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Tulis di sini, jadi Pi per 4 ditambah 1 kali 2Pi, jadi 2Pi. Jadi Pi ditambah penyebutnya kita samakan, 4 bagi 4 tetap ini. Terus yang 2Pi jadi 2 kali 4, 8Pi. Pi tambah 8Pi, 9Pi. Kita sederhanakan, 9 bagi 4 dapat 2, sisa 1 per 4Pi. Selanjutnya yang kedua, untuk X sama dengan 3 per 4Pi ditambah K kali 2Pi. Kita ambil K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 per 4Pi ditambah K-nya kita ganti dengan 0 dikali 2Pi. Jadi 3 per 4Pi ditambah 0 kali 2Pi yaitu 0. Jadi dapat 3 per 4Pi. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 3 per 4Pi ditambah, kita ganti K-nya dengan 1. Jadi hasilnya 1 kali 2Pi itu 2Pi. Tinggal kita jumlahkan, samakan penyebutnya. Ini sama juga dengan per 1 ya. Ini tetap 3 per 4Pi ditambah 4 bagi 1, 4 kali 2 jadi 8Pi. 3 tambah 8, 11Pi per 4. Kita sederhanakan. Jadi 11 bagi 4 dapat 2, sisa 2 kali 4 kan 8, berarti sisa 3 per 4Pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah kita lihat lagi di sini, Pi per 4 berarti ini termasuk penyelesaian. Kemudian ini 21 per 4Pi ya. Nah ini kan udah lebih dari 2Pi, berarti ini bukan penyelesaian. Selanjutnya ini 3 per 4Pi, ini masih termasuk dalam penyelesaian. Dan 2, 3 per 4Pi ini udah melewati batasnya 2Pi, jadi ini bukan penyelesaian. Jadi kalau misalkan udah lewat dari batas yang ada, tidak perlu diteruskan lagi ke K yang lebih besar dari 1. Nah, maka dari dua persamaan yang sudah kita hitung, diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah Pi per 4 dan 3 per 4Pi. Sekian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.